Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya di dalam melakukan pemupukan untuk memacu pembungaan ataupun pembuahan pada tanaman jambu air. Sebenarnya untuk tema kali ini hampir sama dengan tema yang ada di video sebelumnya. Namun berhubung banyak teman-teman kita yang komplain mengenai kualitas suaranya, maka pada kesempatan kali ini akan kita coba untuk mengulangi bagaimana cara saya di dalam memupuk tanaman untuk memacu pembungaan. Namun sebelum kita lakukan pemupukan untuk memacu pembuahan ataupun pembungaan, kita harus tahu dulu periode ataupun ciri-ciri tanaman ketika sudah masuk tahap pembungaan. Jadi ketika tanaman kita sudah memasuki masa pembungaan, biasanya ditandai dengan daun-daun yang sudah tua ataupun tidak muncul daun muda lagi. Dan tentu saja tanaman kita harus cukup umur. Jadi jangan sampai ada yang tanamannya masih berupa bibit kemudian kita paksa untuk cepat berbuah. Nanti hasilnya ataupun efeknya akan kurang bagus. Dan untuk keberhasilan sebenarnya tidak hanya ditentukan dengan jenis pupuk yang kita gunakan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi mungkin nanti akan kita perlihatkan linknya di akhir video ini. Jadi faktornya apa saja nanti bisa dilihat di video sebelumnya yang sudah kita buat. Untuk pupuknya akan coba kita perlihatkan. Jadi pupuknya bisa menggunakan beberapa jenis pupuk ini. Ada yang menggunakan TSP, kemudian kita tambahkan dengan KCl. Ada juga yang menggunakan MKP tambah KNO3. Namun kalau saya biasanya lebih suka menggunakan campuran antara MKP dengan pupuk ini. Jadi perbandingannya kalau pupuk untuk masa pembungaan ataupun pembuahan itu nilai P dan K-nya tinggi. Jadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya pupuk NPK, namun digunakan untuk masa pembungaan. Jadi N-nya prosentasenya kecil, sedangkan P dan K prosentasenya akan lebih besar. Beda halnya dengan pupuk untuk masa pertumbuhan. Jadi kalau untuk masa pertumbuhan nanti prosentasenya akan seperti ini. Jadi ini adalah pupuk NPK untuk pertumbuhan. Jadi kandungan N-nya akan lebih tinggi sedangkan P dan K-nya lebih rendah. Jadi ini akan lebih cepat untuk memacu pertumbuhan. Sedangkan yang satu ini akan lebih mempercepat untuk memacu masa pembungaan. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya di dalam melakukan pemupukan untuk memacu pembungaan terhadap tanaman jambu air. Tapi tidak ada salahnya ketika kita juga mengenalkan jenis pupuk yang digunakan untuk
pembungaan untuk tanaman lain seperti kelengkeng, karena banyak teman-teman yang menanyakan kenapa tanaman kelengkeng saya susah untuk berbuah. Jadi untuk jenis tertentu seperti itoh, kelengkeng new crystal dan sejenisnya yang susah berbuah tanpa perlakuan booster, maka akan saya tunjukkan untuk boosternya itu seperti ini. Jadi untuk booster tanaman kelengkeng itu warnanya putih seperti ini dan bentuknya menyerupai tepung. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan menunjukkan obat untuk perangsang pembungaan. Namun ini biasanya saya jadikan solusi terakhir ketika semua pupuk di sini sudah tidak mempan apabila kita gunakan untuk tanaman tersebut. Ini sering disebut sebagai ZPT dengan bahan aktif berupa paklobutrasol seperti ini. Jadi ketika tanaman kita memang benar-benar sulit, kita biasanya menggunakan obat ini. Akan tetapi saya sendiri tidak merekomendasikannya untuk semua jenis tanaman yang mudah berbuah, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan obat seperti ini. Jadi yang pertama, tanaman kita umurnya harus tua dan kondisi tanaman harus benar-benar subur. Kalau tidak subur biasanya akan menjadikan tanaman kita kerdil dan daun-daunnya akan menjadi kecil, dan efek terburuknya ketika tanaman kita tidak benar-benar subur, tanaman bisa mati. Sehingga untuk pupuk ini hanya kita gunakan sekali saja, itu pun ketika tanaman kita benar-benar susah berbuah. Dan kalau nantinya tanaman kita sudah mau berbuah, ini tidak kita gunakan lagi. Di depan ini ada tanaman jambu air untuk jenis citra. Ini juga untuk berbuah butuh waktu yang cukup lama. Akan tetapi saya tidak sampai menggunakan obat tadi, asal kita merawatnya dengan baik. Ketika kita tanam di pot seperti ini, bisa berbuah walaupun tidak harus memakai paklobutrasol seperti tadi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya tunjukkan bagaimana cara saya di dalam melakukan pemupukan untuk memacu pembungaan terhadap jambu air saya. Jadi biasanya saya hanya menggunakan MKP, kemudian kita campur dengan NPK untuk pembuahan seperti ini dengan takaran ini 1 sendok teh, namun tidak usah penuh. Ini pupuknya masih baru jadi agak padat seperti ini. Ini kita campurkan ke dalam 1 liter air. Kemudian berhubung ini takarannya cuman 1 liter, ini kita mix di sini dulu. Kemudian kita tambah dengan 1 liter air lagi. Yang kita campurkan dengan MPK dengan takaran juga sama. Udah. Jadi ini juga sama, 1 sendok teh
tidak usah penuh. Kita campurkan ke dalam larutan yang tadi. Kemudian kita aduk sampai rata. Dan kita siramkan ke tanaman yang akan kita pacu untuk pembungaan seperti ini. Saya lebih suka untuk mencampurkan takarannya per pohon daripada menggunakan takaran yang langsung besar seperti ini, karena kalau saya biasanya takarannya akan lebih pas ketika kita menggunakan 2 liter seperti ini untuk kita aplikasikan per pohon ataupun per tabulan pot. Dan ini kita aplikasikan ke jambu air citra, dan akan coba kita aplikasikan juga ke jambu red Taiwan saya. Ini kebetulan belum pernah berbuah. Terus nanti juga kita aplikasikan ke jambu dahlari dan juga ke jambu TSG. Per 2 liter air kita siramkan ke dalam 1 pot ataupun per pohon seperti ini. Dan mungkin untuk sampel kita hanya menunjukkan beberapa pohon saja, dikarenakan nanti videonya akan terlalu panjang ketika kita tunjukkan semua. Dan akan coba kita aplikasikan juga ke jambu air sugar apple saya. Ini juga sudah memasuki masa pembuahan. Dengan kita pacu menggunakan campuran dari pupuk ini. Sedangkan untuk update dari video ini akan coba kita tunjukkan di video yang akan datang. Ini akan kita coba aplikasikan ke jambu air red Taiwan saya. Dan ini sama sekali dari pertama belum pernah berbuah. Dan satu lagi, sebelum kita aplikasikan ke tanaman jambu air kita, ada satu yang terlewat. Jadi medianya kalau bisa diusahakan tidak disiram selama 1 hari. Jadi ketika sore hari ini kita siram, pupuk akan kita aplikasikan di sore hari pada hari berikutnya, sehingga biasanya pemupukan akan menjadi lebih efektif lagi ketika kita aplikasikan seperti ini. Jadi kondisi media tanam kita seperti ini, agak kering, kemudian kita kocor dengan menggunakan campuran pupuk tadi. Dan tentunya masing-masing tanaman mempunyai tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada tanaman tertentu sekali kita pupuk mungkin langsung bisa berbunga ataupun berbuah. Akan tetapi untuk jenis tertentu seperti TSG, mungkin seperti jambu citra, pemupukan tidak hanya dilakukan 1 kali saja, mungkin bisa 2-3 kali. Dan biasanya dalam waktu 1-2 bulan tanaman ini akan memunculkan bunga. Dan untuk perlakuan bagaimana bunga agar tidak rontok dan sebagainya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.